dari mana sih nih duitnya gitu. Karena ingat bahwa program ini rencananya tiap hari loh, beda sama proyek-proyek lain gitu kan. Ini tiap hari akan dilaksanakan, tiap hari akan terjadi di seluruh Indonesia, di semua pulau, di semua provinsi. Mimpinya demikian. Dari mana uangnya? Kira-kira kalau dilihat dari opsi-opsi pemerintah saat ini di tengah ketatnya, langsingnya, bahkan kurusnya APBN kita begitu kan dengan segala program yang ada fokusnya. Apa sih opsi-opsi yang dimiliki oleh pemerintah berkaitan dengan cari duit untuk membiayai program MBG ini? Iya, sebelum ke sana sebenarnya ketika uji coba kan banyak perusahaan BUMN dan swasta yang terlibat dalam uji coba ini gitu. Jadi ada satu perusahaan swasta yang terlibat, mereka bercerita kalau seandainya untuk budget itu sebenarnya pasti 15.000. Karena itu berlaku untuk di kota besar, ya artinya yang kota-kota kecil pasti bisa tercukupi juga. Nah 15.000 itu sudah termasuk mulai dari bahan baku, distribusi, maintenance alat makan dan lain-lain, bahkan margin untuk si vendornya gitu dengan kisaran 500 sampai 1.000 gitu. Artinya 15.000 itu udah angka yang paling pas tadinya gitu. Cuman mungkin ketika Pak Prabowo menjadi presiden melihat anggaran yang sangat sempit ya kan, terus dengan 71 triliun maka dipreslah jadi 10.000 dengan harapan jumlah orang yang menerima itu jadi lebih banyak gitu. Nah, kalau ditanya dari mana uangnya, nah ini masih jadi pertanyaan. Atau opsinya dulu lah. Kalau opsi dari mana uangnya pasti kalau nggak pajak ya utang ya kan. Kan sumber penerimaan kan itu aja. Gak ada ini lain, alternatif lain? Karena nggak kalau yang kalau utang nanti komentar kolom CNBC Indonesia. Ya karena kalau sumber dari APBN kan pasti dari sana gitu kan, dari penerimaan negara atau enggak dari pembiayaan gitu kan. Opsinya cuma dua itu gitu. Jadi kalau opsinya dari APBN ya cuma dua itu gitu. Nah, perkara mungkin dari APBN itu misalnya nih dengan penghematan anggaran, kan ada penghematan perjalanan dinas yang katanya bisa dapat puluhan triliun gitu kan. Nah mungkin dana itu bisa dialihkan untuk program ini. Nah itu masih tanda tanya, itu mungkin jadi opsi juga gitu. Atau kok penghematan misalnya ada proyek-proyek yang tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent. Infrastruktur lagi ditahan. Infrastruktur itu ditahan, iya mungkin. Terus dialihkan ke program ini juga bisa gitu. Nah karena program ini program pemerintah, kalau perspektif saya pribadi gitu, memang diupayakan memang dari APBN sih. Kalau melibatkan swasta misalnya kita lihat CSR misalnya. Itu yang paling penting. Atau prinsip gotong royong seperti properti. Kan katanya 3 juta rumah, katanya prinsip gotong royong para pengusaha properti bersama dengan Marwah Arar Sirait selaku Menteri PKP. Apakah ini juga bisa diterapkan di MBG? Kalau di MBG mungkin yang paling penting harus jaga governance-nya. Harus dipastikan tidak ada konflik of interest gitu. Dan sisi keadilan juga gitu, karena ya namanya juga CSR gitu kan, misalnya perusahaannya di Jakarta kan harus memilih daerah mana yang harus dia berikan MBG ya kan, atau misalnya jadi maksudnya jangan sampai di tempat makannya anak-anak ini ada logo perusahaan gitu. Betul, atau melibatkan misalnya politisi tertentu gitu kan, pasti banyak konflik of interest di sana gitu. Dan misalnya yang juga jadi concern redaksi misalnya penggunaan uang pribadi itu juga harus hati-hati gitu. Kan ada di salah satu daerah yang menyebutkan ini uangnya Pak Prabowo. Iya kan. Nah, sampai sekarang kita masih bertanya. Dan CNBC Indonesia juga. Iya, masih bertanya gitu sebenarnya ini gimana ceritanya gitu sampai ada uang pribadi. Masih mencari tahu. Masih mencari tahu faktanya dari informasi ini iya. gitu. Karena harus clear gitu. Dana yang dikeluarkan berapa, pencatatannya gimana gitu, kenapa bisa ada uang pribadi gitu, kenapa. Tapi memang istilahnya tidak boleh keluar. Bukan tidak boleh, tapi lebih karena urusan keuangan itu sangat rumit gitu ya. Kita ada pemeriksaan keuangan gitu yang pasti harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Kredibilitas dari keuangan ke negara itu sendiri. Gitu. Karena kalau ada uang pribadi masuk, uang perusahaan masuk, kalau pencatatannya nggak oke, itu kan bahan markup atau korupsi gitu nantinya. Itu memang jadi tantangan berikut itu. Karena memang walaupun kita punya BPK, ada BPKP, bahkan mungkin aparat penegak hukum juga bisa menyelidiki, bisa turun gitu ya untuk dari sisi pencegahan. Tapi memang untuk anggaran ini saya rasa memang ya kita sekarang lihat 71T ini dulu deh. Kalau 71T ini memang sampai akhir tengah tahun tidak cukup,
ya pasti nanti kan dikaji lagi tuh seperti apa gitu. Karena saya rasa kalau minta tambahan anggaran lagi sekarang di semua di semua kegiatan pemerintah kan banyak efisiensi kan justru. Walaupun ini memang program yang paling salah satu aset cita dari Presiden Prabowo. Tapi dalam pelaksanaannya memang saya lihat ini kelihatannya kalau di media mungkin yang banyak dibahas kan soal menu-menunya kan sebenarnya. Orang belum sampai berbicara memang ke anggarannya gitu. Bagaimana dan biasanya emang orang nggak terlalu ini sih, karena anggaran nggak langsung orang pasti kan yang viral kan misalkan ayamnya keras gitu kan. Sayurnya enak nggak enak. Susunya nggak ada gitu kan Susunya ternyata. Atau tahu, saya nggak mau makan tahu gitu kan. Anak-anak kan seperti itu. Jadi kalau saya sih memilih ya kita lihat dulu nih 3 bulan paling enggak. Nanti kita cek lagi. Karena nyari duit sekarang juga susah ya Pak. Baik. Bahkan bagi pemerintah sekalipun. Ya.